Dan pemirsa, Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik Indonesia dengan total sekitar jutaan ton yang kemudian dikonsumsi dan juga dihasilkan oleh Indonesia. Itu berarti satu orang atau satu hari Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton per hari dan juga artinya 0,7 kilogram per satu orang di Indonesia menghasilkan sampah secara keseluruhan. Itu bahwa sampah plastik di Indonesia yaitu sekitar 64 juta ton per tahun. Nah, kemana saja sebetulnya sampah-sampah plastik ini kemudian dibuang? Nah, sebagian besar memang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. Ada juga yang kemudian dibakar oleh warga dan juga sebagiannya lagi dibuang ke laut. Ada berapa jumlah sampah plastik yang saat ini di Indonesia ada di laut? Yaitu jumlahnya sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang dibuang ke laut. Dan tentunya ini menjadikan masalah karena dari jutaan ton sampah yang kemudian dilempar ke laut ini akan kemudian dalam sebuah proses akan kemudian menjadi sebuah mikroplastik yang kemudian nanti akan berpengaruh kepada rantai makanan yang ujungnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Kita akan lihat proses kemudian penguraian dari sampah plastik di lautan yang kemudian menjadi mikroplastik. Plastik ini kita akan lihat yang pertama ada beberapa bahaya dari sampah plastik. Yang pertama adalah mengacaukan rantai makanan. Ini dengan mengacaukan rantai makanan, di mana bahaya sampah plastik bagi lingkungan adalah dapat mengacaukan rantai makanan, ukurannya yang besar dan juga kecil, membuat plastik yang mencemari ini dapat mempengaruhi organisme terkecil di dunia seperti plankton. Ketika organisme ini keracunan pemirsa karena menelan plastik, hal inilah yang akan menyebabkan masalah bagi hewan yang lebih besar yang mengkonsumsi organisme kecil ini. Kemudian ada juga limbah yang beracun karena plastik ini terbuat dari bahan-bahan kimia berbahaya juga. Ada juga mikroplastik yang dapat masuk ke tubuh karena dari ikan yang sudah mengkonsumsi mikroorganisme dari partikel-partikel kecil di plastik ini kemudian dikonsumsi lagi oleh manusia sehingga mikroplastik ini dapat masuk ke tubuh dari ikan ataupun beberapa hewan yang kita konsumsi dari laut yang sudah tercemar plastik. Kemudian ada juga polusi udara dan juga mengganggu sistem pernafasan. Bahaya lainnya juga mengandung zat kimia berbahaya serta dapat berpengaruh pada polusi air dan tanah dan juga membunuh hewan. Untuk kasus-kasus pembunuhan hewan ataupun kasus satwa yang terlibat dari sampah plastik. Beginilah kondisi seekor penyu yang ditemukan mengambang dalam kondisi telah mati di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Dalam video yang telah viral ini memperlihatkan kondisi badan penyu sudah mulai membusuk. Penyu yang terlihat oleh nelayan warga Pulau Pari ini diduga mati akibat sampah plastik dan tumpahan minyak yang mencemari laut pada Selasa siang. Tumpukan sampah terlihat berserakan di sejumlah pinggir jalan di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Padahal titik-titik ini bukanlah tempat pembuangan sampah sementara. Kurangnya disiplin warga terhadap membuang sampah rumah tangga membuat pemandangan warga lainnya terganggu. Selain itu, aroma busuk pun mencemari udara bagi warga yang melintas. Pemirsa, selama sepekan pemadaman, petugas mengalami sejumlah kendala saat memadamkan api yang melalap TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kebakaran ini menghanguskan 19 hektar area TPA, mengakibatkan sampah-sampah baru menumpuk dan juga membuat ratusan warga terserang ispa. TPA Sarimukti ditutup sementara dan mengakibatkan truk-truk pengangkut sampah mengantre di sekitar TPA. Selain itu, ratusan warga yang tinggal di sekitar TPA terjangkit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Selain itu, akibat kebakaran yang sudah berlangsung 7 hari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menetapkan Bandung Raya darurat sampah. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi diminta mengelola sampah secara mandiri. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik. Bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah, termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran, dan buah busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng, serta sampah lainnya. Setelah sampah dihasilkan dari pemakaian sehari-hari, sampah selanjutnya akan dikirimkan atau diantarkan ke TPS-TPS terdekat. Tempat yang pertama kami kunjungi berada di Pasar Atas, Cimahi Tengah. Setelah dari Pasar Atas, kami pun menuju ke tempat berikutnya yang berada di Baros, Cimahi Selatan. Dan saat ini kami berada di Pasar Antri, Cimahi Tengah. Tempat selanjutnya yang kami datangi tidak begitu jauh dari Pasar Antri, dan TPS ini bertepatan di Jalan Sisingamaraja nomor 9, Setiamana, Cimahi Tengah. Seluruh sampah yang berada di TPS selanjutnya akan diangkut atau dibawa oleh truk-truk sampah dan menuju ke TPA. Dan proses ini memerlukan waktu yang sangat lama. Berikut penjelasannya. Perjalanan menuju tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti berjarak sekitar 45 km dari kota Bandung. Perjalanan tersebut dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 jam jika perjalanan lancar tanpa adanya kemacetan yang panjang. Beberapa lokasi yang sering mengalami kemacetan biasanya terjadi di sekitar Jalan Raya Padalarang sejauh kurang lebih 2 km. Setelah melewati kemacetan, perjalanan masih berlanjut melewati wilayah Cipatat hingga Raja Mandala. Jam operasional TPA Sarimukti mulai dari pukul 3 dini hari hingga 9 malam. Kota Bandung dapat melakukan pengangkutan di atas 210 ritasi dalam sehari. TPA Sarimukti merupakan TPA regional yang menampung sampah dari wilayah Bandung Raya.
dan memiliki luas sekitar 25 hektar dan memiliki 4 zona penampungan sampah. Serta wilayah yang menjadi pelayanan TPA Sarimukti meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Luas lahan yang terpakai di TPA Sarimukti mencapai 12 hektar dengan daya tampung 2 juta ton per hari. Agar sampah yang dihasilkan warga tidak berakhir di TPA Sarimukti. Upaya yang dilakukan adalah membangun tempat pengolahan sampah terpadu Cicukang Holis yang menerapkan teknologi Diffuse Derived Fuel atau RDF. Teknologi RDF merupakan pengolahan sampah anorganik melalui proses pencampuran secara homogen menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batu bara untuk membangkitkan tenaga listrik. Adapun alat dengan teknologi RDF ini mampu mengolah hingga 10 ton sampah residu dan sampah kering per harinya. Upaya lain Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk menekan jumlah sampah melalui program Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan, kawasan bebas sampah, waste to food, membangun pusat olah organik, dan sekolah Kang Pisman. Program Kampung Iklim, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, serta sekolah adiwiyata.